Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali dengan saya di sini dengan host yang paling mempesona, paling membius kalian. Ya, asal nggak mabok aja gitu. Ya, canda. Oke, para viewers, saya doakan mudah-mudahan para viewers selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang melimpah dan tentunya yang belum berjodoh segera diberikan jodohnya. Oke, karena masih banyak yang menantikan diri kalian di sana. Itu bagian jomblo. Dah, ya. Itu. Oke, para viewers, langsung aja nih kita bahas. Dalam video kali ini mau nggak jalan? Eh. Dari video kali ini kita akan membahas tentang eh, integrasi Timor Timur. Ini tadi salah bagian depannya. Integrasi Timur Timur. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari perkembangan Orde Baru. Jadi mengapa ini terpisah saya berikan karena ya tentu saja membahas Timur Timur ini menarik gitu loh, menarik dan juga penuh dengan drama dan juga eh, kontroversial gitu ya di balik cerita-ceritanya. Oke, kita membahas tentang integrasi Timur Timur. Latar belakangnya adalah seperti ini. Oh iya, oh ya sebelumnya bagi para viewers yang belum tahu Timur Timur itu seperti apa. Nah ini adalah peta dari Timur Timur atau sekarang dikenal sebagai Timur Leste, ya Timur Leste yang berbatasan dengan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya Nusa Tenggara Timur atau NTT. Oke, latar belakang dari integrasi Timur Timur antara lain perubahan kebijakan pemerintahan Portugis terhadap Timur Timur pasca terjadinya revolusi bunga. Revolusi bunga, so sweet, itu bunga mawar, itu bukan seperti itu, bukan. Revolusi bunga ini adalah sebuah perubahan yang terjadi pada aspek politik di Portugal, Portugal, dan Portugis, ya nama lainnya. Dan tentu saja ketika ketika kita mendengar nama Portugal, kita pasti akan mengingat satu nama. Cristiano Ronaldo, CR7, the legend, ya kan, the legend of Manchester United, the legend of Real Madrid, dan sekarang playing in Juventus. Ya. Nah, lanjut. Kebijakan perubahan kebijakan Portugis terhadap Timur Timur dengan menetapkan Timur Timur sebagai salah satu provinsi Portugis atau koloni. Jadi penghapusan koloni ini berawal setelah adanya gejolak politik dari kudeta ya, sorry, ada kudeta di Portugis sehingga yang dinamakan revolusi bunga sehingga wilayah Timor Portugis ini merasa ditinggal atau nggak dapat kontak dengan tuannya di Lisbon. Jadi seberhubung terjadinya pergolakan politik di negara induknya, maka rakyat Timur Timur menghendaki kemerdekaan Timur Timur alias Timor Leste ini dari pendudukan Portugis. Karena memang karena Timor Portugis ini atau Timor Timur merupakan wilayah yang koloninya cukup jauh. Jadi seiring dengan perkembangan zaman di dunia saat itu, negara-negara di Eropa yang memiliki koloni satu persatu mulai melepaskan wilayahnya. Ya, mulai dari Prancis misalnya melakukan referendum terhadap Aljazair, kemudian setelah sebelumnya Prancis juga melepas Indochina atau Vietnam, Laos dan juga Laos masuk nggak ya? Dan juga Kamboja dari koloninya. Nah, selain Prancis juga, Inggris juga sama, Belgia pun juga sama, dan lain sebagainya. Dan hanya Portugis yang merupakan negara Eropa mungkin satu-satunya yang belum melepaskan wilayah koloninya.
kecuali Inggris di satu wilayah bernama Hong Kong. Hong Kong itu kan sebuah wilayah yang disewa, yang diberikan oleh Kekaisaran Cina untuk nanti dikembalikan pada tahun 96 atau 97 ya, saya lupa. Pokoknya disewa selama kurang lebih 99 tahun. Tidak hanya Hong Kong, tapi juga Makau yang juga dikuasai oleh Portugis, dan juga Goa juga dikuasai Portugis di India. Oke, itu. Oh ya, bagi para viewers yang belum nonton channel saya atau video mengenai perkembangan Orde Baru yang lain, nanti linknya akan saya berikan di atas ya. Ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video saya untuk bisa membantu saya mengembangkan video ini lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Proses integrasi. Nah, oke. Kalau kita bicara proses integrasi Timur Timur, ya tentunya dimulai munculnya partai yang memperjuangkan kemerdekaan Timur Timur. Salah satunya adalah UDT atau Union Democratica Timorense. Menghendaki Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugis dan menjadi provinsi Portugis di seberang lautan, atau mungkin sebagai persemakmurannya Portugis. Kemudian ada Fretilin, Frente Revolusionaria de Timor Leste Independente. Ya, mohon maaf ya kalau bahasa saya salah gitu. Ya kan bahasanya pakai bahasa Portugis. Di mana Fretilin ini menghendaki agar Timor Timur ini merdeka secara penuh. Kemudian ada Apodeti, Asociação Popular Democrática Timorense. Apodeti ini menghendaki agar Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Indonesia. Lalu ada kota, Kilor Oan Timur Aswain, ingin berintegrasi dengan Indonesia, dan Rawalista juga sama, berintegrasi dengan wilayah Indonesia. So, ini kenapa saya pisah ya, salah satunya kalau cerita Timur Timur ini menarik gitu, karena bentuk prosesnya ini juga menarik juga. Jadi setelah revolusi bunga itu kan ada kekhawatiran, khususnya dari Amerika Serikat tentunya, yang khawatir ya karena mereka kan masih menganut paham teori domino ya tentang penyebaran komunis. Jadi mereka khawatir kalau misalnya Timur Timur merdeka, khawatirnya nanti ada gerakan komunis yang masuk ke sana. Dan apesnya Amerika Serikat baru saja keluar dari perang Vietnam dengan malu gitu kan, dengan tersingkir malu gitu. Jadi adalah kesepakatan mungkin nih suatu sifat intelijen ya, pekerjaan intelijen untuk mendorong agar Indonesia memasukkan Timur Timur sebagai provinsinya. Jadi ya karena memang secara geopolitik dan keamanan Timur Timur ini kan posisinya berada di halaman sebetulnya apa ya? Halaman bagian belakang dari, atau halaman, susah sih nggak ada analoginya kalau untuk halaman ya, mungkin ya ada wilayah sebelah lah istilahnya yang mungkin akan mengganggu wilayah kepentingan Indonesia gitu. Jadi mungkin Amerika Serikat mendorong agar Indonesia itu mencoba mengambil alih Timur Timur dengan cara politik. Jadi yang saya ketahui ya, berdasarkan saya ketahui, Timur Timur itu kan masuk melalui beberapa operasi. Ada operasi intelijen mulai dari Flamboyan, Komodo, dan terakhir adalah operasi Seroja. Nah, operasi Flamboyan dan Komodo ini kan adalah operasi intelijen untuk menarik simpati masyarakat, khususnya para elit-elit ya, istilahnya elit-elit politik di Timor Portugis. Jadi beberapa diantaranya bahkan sampai diajak ke Jakarta buat jalan-jalan, terus berkunjung ke DPR, kemudian mengunjungi pabrik otomotif Astra kalau tidak salah. Itu dengan upaya merayu atau memberikan gambaran kalau misalnya mungkin seperti ini ya, kalau gabung dengan Indonesia ya mungkin akan berdampak positif secara ekonomis dan stabil gitu di Timur Timur. Kemudian berhubung di sana ada gerakan bersenjata juga yang disokong oleh Fretilin, maka pemerintah Indonesia dengan dukungan dari Amerika Serikat, ya walaupun mereka tidak menyatakan secara langsung sih, sesungguhnya tidak menyatakan secara langsung,
Tetapi Amerika Serikat tahu dalam hal ini karena faktor ya tadi perang dingin. Jadi mendorong Indonesia masuk ke sana dan dilaksanakanlah namanya Operasi Seroja. Operasi militer terbesar Indonesia pada saat itu. Jadi mengirimkan pasukan-pasukan khusus, salah satunya pasukan khusus untuk menyusup ke wilayah timur-timur dan mendirikan kekuatan atau apa ya? Membangun basis untuk menjadikan wilayah tersebut untuk mendirikan basis menjadikan wilayah timur-timur sebagai wilayah kekuasaan dari Indonesia. Maka nantinya Timur-Timur ini menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Nah, bagaimana perkembangannya ketika itu ya Operasi Seroja ini merupakan operasi militer. Jadi jangan heran kalau misalnya nama-nama terkenal muncul di Operasi Seroja ini. Ya contoh kayak Menteri Pertahanan kita saat ini Pak Prabowo jebolan dari Operasi Seroja gitu kan, operasi di Timur-Timur gitu. Jadi beberapa perwira-perwira Indonesia itu banyak yang terlatih di Operasi Seroja ini gitu. Jadi ibaratnya apa? Ya sebagai mungkin apa ya, kalau kata menurut saya sih secara personal mungkin ini sebagai latihan ya, latihan para perwira-perwira Indonesia dalam hal militer. Salah satunya itu. Nah, itu ya. Nanti ada penjelasan lagi di belakangnya. Oke. Kronologi integrasi Timur-Timur. 28 November 75 Pretty memproklamasikan kemerdekaan Timur-Timur dan 30 November 1975 kelompok pro NKRI membacakan deklarasi Baliho yang berisi keinginan bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian 17 Desember tentara Indonesia masuk ke Timur-Timur sekaligus menandai awal Operasi Seroja. Setelah sebelumnya ada operasi intelijen yang bernama Flamboyan dan juga operasi Flamboyan nggak tahu deh benar atau enggak. Silakan ya terus kolom komentar kalau misalnya saya salah. Dan operasi Komodo. Lalu 31 Mei 1976 Kepala Pemerintahan Timur-Timur mengajukan petisi yang berisi penggabungan Timur-Timur ke Indonesia. Lalu 17 Juli 76 Timur-Timur akhirnya resmi sebagai menjadi Provinsi Republik Indonesia yang ke-27. Nah, itu akhirnya. Nah, berintegrasinya Timur-Timur. Makanya disayangkan Timur-Timur ini akhirnya lepas dari Indonesia ya karena tadi faktor geopolitik juga. Setelah berakhirnya Uni Soviet, maka Amerika Serikat tidak memiliki musuh yang berarti. Maka sebagai pemenang utama, istilahnya tanda kutip seperti itu ya, pemenang dalam perang dingin, kebijakan Amerika Serikat terhadap Indonesia berubah drastis. Terlebih lagi presidennya ketika itu antara Ronald Reagan dengan Clinton ya, salah satu Bush loh, dari Reagan, Bush sampai Clinton itu kalau saya katakan Timur-Timur ini berubah, kebijakan Amerika terhadap Indonesia berubah, terlebih lagi dengan diungkitnya masalah-masalah HAM, hak asasi manusia yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, walaupun juga saat ini juga masih juga sih. Ya, makanya ada peristiwa-peristiwa di Timur-Timur yang tentunya mengakibatkan keinginan Timur-Timur ini berpisah, alias adanya gejolak. Salah satunya insiden di Santa Cruz itu kan salah satunya. Insiden Santa Cruz di mana ada demonstrasi, kemudian ada I don't know itu pembunuhan atau tidak, tapi yang jelas insiden ini yang membuat Indonesia di mata dunia internasional tuh tercoreng karena apa? Karena adanya pelanggaran HAM seperti itu. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya viewers untuk integrasi Timur-Timur. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas tentang dampak dari kebijakan Orde Baru yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Mungkin saya ingin ucapkan mohon maaf apabila saya ada kesalahan
ataupun kekurangan dari video konten saya yang sangat sederhana ini. Namun saya juga butuh kritik dan saran dari para viewers untuk isi kolom komentarnya dan juga like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Baik, terima kasih. Tetap semangat, positif, dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.